Ya, selamat pagi semua. Saya Alfa Kausar dari NIM 23115 10776. Saya ingin mempresentasikan tentang alat IoT yang saya bikin, yaitu tentang sistem monitoring dan keamanan di ruangan server menggunakan komunikasi LoRa berbasis IoT atau Internet of Things. Kemarin yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu di PPT saya ya. Alat ini menggunakan microcontroller Arduino Uno dan ESP32 sebagai pusat kendali dari sistem dan mengirim data ke web server. Berarti kita akan melihat bagaimana kedua alat ini berinteraksi dengan web site yang sudah saya bikin. Kebetulan di sini ada alatnya. Kita coba cek ya. Ini alatnya. Yang satu adalah sebagai node sender, atau maaf tidak kelihatan kamera ya. Oh ya, ini node sender. Node sender ini dalam artian dia berfungsi untuk mengirim data dari dari DHT22, yaitu ini DHT22 yang warna putih. Lalu di sini ada PIR, pasif infrared, pasif. Lalu di sini ada relay dan di sini ada fan-nya. Ini tombol reset. Nah, LoRa-nya di mana? LoRa-nya ada di sini di dalam. Di sini menggunakan Arduino Uno di dalam ini. Ini sebagai alat untuk pengirim atau node yang akan ditaruh di ruangan server. Lalu yang kedua adalah alat ini. Alat ini adalah node untuk penerima atau receiver ya. Di sini saya menggunakan ESP32 dengan modul LCD I2C. Lalu di sini ada buzzer sebagai notifikasi dan di sini ada antena LoRa-nya. Nah, yang kemarin sudah saya jelaskan berikutnya di slide sebelumnya, yaitu kita setelah menggunakan alat-alat ini, analisis kebutuhan, lalu dirancangkan sistem, perancangan blok diagram, perancangan website, dan setelah coding, kita akan mencoba alat yang sudah kita bikin ini. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita coba. Ya, di sini sekarang kita akan melihat alat pengirim, yaitu node untuk pengirimnya si Arduino Uno. Akan kita masukkan ke sini, ke laptop. Sebentar. Aduh. Suruh nyala terus. Ini sudah menyala. Coba kita cek dulu. Di serial monitor kita sudah cek tools com-nya di 7 di Arduino Uno. Masih LoRa sender. Coba kita reset dulu. Nah, alatnya sudah bekerja. Di sini adalah sending paket. LoRa oke. Bagaimana kita melihatnya? Kita bisa melihatnya dengan cara kita menghubungkan alat yang ini, yaitu node pengirim. Di ruangan lain kita akan taruhnya. Ups, sabar. Wait. Kita akan coba keluar. Anggap di sini ruangan server ya. Kita akan taruh di ruang tamu, yang anggap di sini adalah ruangan office. Iya, mah. Lalu dari sini sebentar. Lalu dari sini kita dengan alat yang kedua, yaitu node
pengirim ke website, dan ini adalah node penerima dari LoRa yang ada di server tadi. Kita nyalakan dulu. Oke. Di sini tulisan LoRa oke. Oke, connecting. Sudah terhubung dengan hotspot saya. Connect ke WiFi, dan di sini kelihatan suhu dan status peer. Di sini node LoRa-nya sudah menangkap dari yang sebelumnya yang ada di alat di dalam kamar. Karena di ruangan kamar itu menggunakan AC, jadi dia mendetek suhunya adalah 28 derajat Celcius, sedangkan status peer-nya 0. Oke, bagaimana kalau dia terlalu update ya, makin dingin maka dia akan menurun. Sekarang di 27,9. Apakah menurun lagi? Belum ada. Oke, dan untuk status peer ini akan aktif jika ada seseorang yang masuk ke dalam kamar tersebut yang kita anggap sebagai ruangan server. Coba kita masuk ke dalam ya. Dia akan berbunyi buzzer dari speaker di situ dan notifikasi email. Kita coba. Wah, saya masuk ke dalam. Apakah statusnya akan bunyi? Nah, lihat kan? Dia akan berbunyi seperti tadi di alarm. Dan di status peer-nya akan terlambat. Sebentar, saya ulang lagi. Nah, sorry. Status peer-nya akan menjadi 1, 27,8, dan status peer menjadi 1. Karena dia mendetek ada seseorang atau hawa panas yang masuk ke dalam ruangan server. Mari kita cek apakah notifikasi emailnya berjalan. Ini saya masuk lagi, harusnya dia berbunyi lagi ya. Oh, mungkin sedang delay. Nah, kedengaran kan? Ada bunyi. Nah, itu seperti itu. Ini saya geser sebentar ya, supaya tidak bunyi-bunyi terus. Karena sensor peer-nya ini sangat ya begitulah. Di sini saya akan mencoba membuka email saya. Nah, di sini ada notifikasi keamanan server. Kalau kita coba refresh lagi, itu adalah jam yang sekarang 9:06. Apakah benar 9:06? Tadi sudah saya tes dan di sini kedetek 3 kali alarmnya bunyi. Deteksi 9:06. Di sini berarti menunjukkan bahwa notifikasi emailnya berjalan dengan baik, dan juga ketika ada orang yang masuk, dia akan menunjukkan notifikasi. Begitu. Baik. Berikutnya adalah tes selanjutnya. Oh iya, untuk notifikasinya kita juga bisa cek atau monitoring sekarang langsung di website yang saya bikin, yaitu Couchsar Riot. Kenapa sih ini? Maaf, couchsarriot.my.id. Kita enter. Di sini akan muncul halaman login ya, yang sudah kita bikin sebelumnya di website. Lalu kita ketik namanya, passwordnya, kita enter, akan masuk ke dalam controlling. Di sini suhunya masih tetap ini ya, real time, karena kita tadi kan taruh si node receivernya di luar ya. Di sini node pengirimnya. Ini kenapa saya tutup, maaf, karena sensor peer-nya ini sensitif sekali. Kalau misalnya dia di ada orang atau yang kita gerak dikit aja, nanti dia akan mendeteksi dan bunyi ya. Nah, di sini ada log history. Kita akan coba lihat tadi sebelumnya di suhu yang sebelumnya ada deteksi manusia.
ini dia akan terus mengirim ya. Dia akan ngasih tahu jam berapa untuk hari ini. Aduh, mana ya? Maaf. Oh, di sini tadi ya. Di 28,3 dan di sini 28,7. Jam 9 di sini ada lagi. Tuh di sini ada tadi ya, pirnya nyala ya. Oke. Di sini di web ini juga kita juga bisa mengkontrol atau monitoring langsung ya. Di sini saya menggunakan dua controlling, yaitu kontrol alarm yang ada di sini. Kelihatan tidak? Sini ya. Di sini kita bisa ngirim alarm dan kirim notifikasi. Coba kita klik notifikasi ya. Apakah muncul notifikasinya? Nah, ada lagi. Kita jam 9.13 ya. Karena kita tadi klik di sini 9.12. Oh ya, tadi sebelumnya. Kita langsung dapat email. Karena kita tadi mengklik dari si websitenya, controllingnya. Atau kita bisa juga seandainya kita ingin mengontrol alarm dari yang website juga bisa. Kita akan coba ya. Kita buka dulu sebentar di sini biar kedengeran. Ini alarmnya akan menyala lagi. Klik. Nah, ada kan? Nah, ini akan terus menyala kalau kita tidak men-off-nya dari sini. Kita sudah off, dari sana juga udah off. Ya, begitu. Tes berikutnya yaitu menggunakan bagaimana kalau si sensor DHT22 ini jika dia terkena panas harusnya akan mendinginkan ruangan server dengan kipas. Ini saya sengaja kipas kecil karena sebagai prototipe ya, harusnya sepertinya lebih besar lagi untuk mendinginkan ruangan. DHT22-nya ini saya tutup karena peer-nya itu sangat sensitif ya. Dia akan bunyi terus soalnya nanti dan mengirim email. Nah, di sini saya akan mencoba memanaskan suhu yang ada di sini karena suhu di ruangan tidak mencukupi untuk dia relaynya bekerja. Di sini saya sorry untuk Arduino SP LoRa. Di sini kalau datanya di atas 30 dalam artian suhunya, maka atau peer-nya 1, maka dia akan mengirim email. Atau bisa juga jika tidak dia akan mengirim buzzer juga sebagai alarm. Nah, oke, kita akan coba ya. Ini adalah lampu panas, lampu heat. Jadi panas ya. Kita akan coba kembali ke websitenya karena noda penerimanya ada di luar, jadi kita bisa lihat. Di sini 27,7. Kita akan coba dekatkan dan kita akan lihat apakah dia menaik suhunya. Dua 28,8, 29,1, 29,4. Tak. Nah, relaynya aktif ya. Di sini kelihatan tidak? Tapi kalau di sini harusnya kedengeran ya. Ada bunyi tek itu si relaynya sudah menyala. Dan ini harusnya kelihatan ini menyala berputar. Dengar tidak suaranya? Nah, kita cek di sini suhunya sudah di atas 30,70. Karena kita sudah mengetes. Nah, itu. Oke. Ya, berikut adalah hasil dari tes yang sudah saya kerjakan. Terima kasih sudah melihatnya.
Saya Alfa Kautsar dari Budi Luhur, Universitas Budi Luhur, dengan NIM 23.115.10776 pamit diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.